Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang free vibration of single degree of freedom system. Nah, di sini kami berjumlah 6 anggota kelompok. Yang pertama, Hasan Insulhaq, NIM I04220013, Dimas Prasetyo, I04220044, Fadel, I04220050, Muhammad Fauzi, I04220089, Noval Faizaki, I04221118, Oriza Triansa, I04221120. Yang pertama, introduction. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang sebuah sistem dikatakan mengalami getaran bebas ketika berosilasi hanya karena gangguan awal tanpa ada gaya eksternal yang bekerja setelahnya. Nah, pada di sini kita bisa melihat nih, ada gambar 2.1, di mana ini adalah gambar sistem massa pegas dalam posisi horizontal, yang kita bisa lihat di bagian A. Nah, A ini menunjukkan sistem massa pegas di mana massa M digantung secara horizontal menggunakan pegas dengan konstanta pegas K. Nah, massa tersebut dapat bergerak ke kanan atau ke kiri dari posisi setimpalnya, yaitu X sama dengan 0. Nah, lalu ada gambar B menunjukkan bahwa pegas dalam kondisi teregang dengan panjang awal adalah I0 ketika tidak ada gaya yang bekerja pada sistem. Nah, panjang pegas ini dapat berubah ketika massa ditarik atau didorong sejauh X. Nah, lalu ada yang C, di mana ini nih menunjukkan diagram yang lebih rinci terkait dengan gerakan massa M, di mana X adalah kecepatan dan X adalah percepatan massa. Gaya pegas yang bekerja pada massa adalah Kx, yang akan menghasilkan gerakan harmonik sederhana jika tidak ada gaya lain yang bekerja. Nah, lalu di sini ada gambar 2.2, sistem massa pegas ekuivalen untuk sistem cam follower. Nah, gambar ini menunjukkan sistem massa pegas ekuivalen digunakan dalam mekanisme cam follower, terdiri dari massa ekuivalen atau yang digabungkan M dengan di bawahnya ada EQ, dan konstanta pegas ekuivalen dilambangkan dengan K, di bawahnya ada EQ, lalu pegas dihubungkan dengan cam yang berputar. Nah, mekanisme cam follower yang digunakan untuk mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear. Pada gambar ini, cam berputar dan menghasilkan gerakan vertikal pada massa MEQ, yang kemudian menghasilkan gaya pemulihan pada pegas dengan konstanta KEQ. Nah, sistem ini penting untuk menganalisis osilasi atau gerakan mekanis pada sistem cam follower. Selanjutnya, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai single degree of freedom system. Oke. Beberapa mekanisme dan sistem struktural itu biasa kita sebut sebagai single degree of freedom system. Oke. Di beberapa kasus, di beberapa bangunan, itu kita sudah menemukan pengaplikasian dalam konsep tersebut. Tetapi untuk lebih mudah dalam menganalisa, kita perlu mengasumsikan sebuah massa ini menjadi sebuah satu titik beban dan kita perlu mengasumsikan sebuah tiang sebagai elastisitas yang memengaruhi seluruh sistem atau kita sebut sebagai K. Ya. Bisa kita lihat di gambar 2.3 ini adalah merupakan contoh real atau contoh nyata mengenai konsep tersebut di kehidupan sehari-hari. Sedangkan di gambar 2.4 ini merupakan contoh analisa atau free body diagram dari gambar 2.3. Selanjutnya, ada contoh lain. Ini contoh 2.5. Kita menemukan sebuah massa yang ditopang oleh dua buah tiang, di mana bisa kita lihat di tulisan tersebut, tiang massa dari dua tiang tersebut itu kita abaikan dan kita anggap tidak ada. Ini juga bisa kita sebut sebagai single degree of freedom vibration atau single degree of freedom system, di mana balok tersebut kita asumsikan sebagai satu titik massa dan dua buah tiang tersebut itu kita asumsikan sebagai K atau tugas atau tingkat elastisitas yang dapat mempengaruhi seluruh sistem. Thank you. Free vibration of an undamped translational system. Pertama, pesanan gerak menggunakan hukum kedua jurusan. Hanya ada langkah-langkah analisis. Ada 4. Satu, pilih koordinat yang sesuai untuk menggambarkan posisi massa dalam sistem. Bisa dilihat di 2.1a. Eh, pada sistem tersebut kita akan memilih koordinat X. Karena dia bergerak terhadap sumbu X. Eh, terus yang kedua, tentukan konfigurasi keseimbangan statis sistem dan ukur perbedaan massa atau benda tegar dari posisi keseimbangan statis. Bisa dilihat dalam B, eh, bekas yang awalnya mempunyai panjang L0, 500 lalu ditarik dengan gaya sejauh X gitu ya. Lalu tiga, gambarkan diagram benda bebas dari massa atau benda tegar, tunjukkan semua gaya aktif dan reaktif yang bekerja pada massa atau benda tegar tersebut. Bisa dilihat dalam poin C, 2.1C, benda yang ditarik dengan gaya F akan mempunyai gaya reaksi sebesar Kx ya, atau dituliskan min Kx karena uh, gaya
gaya reaksi ya. Eh, ini adalah diagram benda bebas. Lalu 4 terapkan hukum kedua Newton pada masa atau benda tegar yang ditentukan oleh diagram benda bebas. Hukum kedua Newton F sama dan M dikali A. Di sini A dituliskan dengan X double dot, yang mana double dot sendiri menunjukkan bahwa dia merupakan turunan kedua eh, dari X ya, dari perpindahan terhadap waktu, seperti itu. Nah, eh, lalu dari persamaan Newton tersebut kita bisa mendapatkan persamaan yang di bawahnya, yang sorry, yang ini mx double dot plus kx sama dengan 0, karena tadi kx-nya muncul ya, karena gaya reaksi ini min kx sama dengan mx double dot, maka mx double dot plus kx sama dengan 0. Lanjutnya persamaan gerak sistem pegas massa pada posisi vertikal. Nah, bisa dilihat dalam gambar 2.7. Ini gambar A ya, pegas yang mulanya mempunyai L0, mempunyai panjang L0, ketika ditambahkan massa akan bertambah sejauh lambda st, maksudnya statis ya. Bisa digambarkan diagram benda bebasnya seperti ini. Sama dengan 0, maka mt sama dengan k, lambda st sama dengan w. Oke, ketika benda ditarik sejauh x dari posisi keseimbangannya, maka diagram benda bebasnya akan menjadi seperti C ya. Ini B dan C, bisa kita lihat diagram benda bebasnya di C, maka persamaannya akan berubah menjadi seperti ini. Karena tadi B kita sudah definisikan sebagai K lambda ST, maka ya akan saling menghilangkan ya. B akan kembali saling menghilang. Maka persamaannya akan seperti persamaan dalam persamaan sebelumnya. Lalu ada hukum kekalahan energi. Nah, ini berlaku pada sistem konservatif. Eh, Didefinisikan sebagai energi kinetik tambah energi potensial sama dengan konstan. Sama dengan konstan ya. Nah, ketika energi ini diturunkan terhadap waktu, maka akan menjadi persamaan 2.6. Konstan diturunkan dari waktu 0 ya. T itu energi kinetik dan U energi potensial. Rumusnya bisa dilihat dalam gambar. Eh, Energi kinetik tentunya setengah m v kuadrat, di mana v dituliskan sebagai x dot, dan energi potensialnya sebesar setengah k x kuadrat. Ini adalah energi potensial gas. Nah, ketika diturunkan, dia akan menjadi persamaan seperti ini. Ini hati-hati ya, ini turunannya ada x dot kuadrat diturunkan akan menjadi 2 x dot x double dot. Ada turunan dalamnya. Selanjutnya solusi untuk persamaan gerak persamaan sebelumnya, persamaan 2.3 kalau di sini. Eh, Solusinya dapat kita persamaannya dapat kita selesaikan dengan mengasumsikan x sama dengan c, e pangkat st dengan c adalah konstanta. Kita turunkan menjadi x dot dan x double dot. Kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Nah, maka didapatkan ini karena c tidak boleh bernilai 0, maka ini ya, ini s-nya sama dengan ini. Nah, ini sudah diajarkan di matematika 2, differential of the 2 ya. Ini ketika kita tahu bahwa S-nya segini, kita bisa eh, tahu bahwa penyelesaiannya ini X ini bisa ini sih sebenarnya. Bisa di refresh lagi ke matematika 2. Lalu ketika kita memasukkan kondisi awalnya, bisa kita tentukan. Ini misal ada kondisi awalnya ya, misalkan. Maka selanjutnya ada gerak harmonik. Ini grafik gerak harmonik yang bisa dilihat. Eh, Mungkin persamaannya juga yang tadi dan tambahannya. Mungkin ya seperti ini. Persamaan gerak harmonik, grafiknya tidak, amplitudenya tidak turun ya, tetap seperti ini grafik persamaan harmonik. Misalnya ini ada contoh soal tentang free vibration response due to impact. Ini ada eh, batang cantilever massa M besar terus dijatuhi oleh massa M kecil dari jatuh bebas ya, dari ketinggian H. Terus ada impact-nya seperti itu. Nah, bisa kita modelkan dengan digambar 2.11 C, B dan C ya. Ini kayak gini. Ada impact-nya dari jatuh bebas. Kita tahu ya dari persamaan GLBB. Bisa tahu bahwa kecepatannya adalah akar 2GH. Nah, akar 2GH, lalu ini adalah persamaan kekekalan momentum. Dari persamaan kekekalan momentum, kita substitusi tadi eh,
PM kecilnya ya, yang dicari dari GLBB, maka akan eh, menghasilkan persamaan ini E titik satu. Seperti itu. Ini K seperti biasa, lalu X0. Ini ada X0 dot ini fact-nya ya tadi. Ya, seperti ini. Uh, eh, Sekian dari poin 2. Baik, saya Ahsan Sulkan Najib, I042213 akan melanjutkan untuk materi ketiga yaitu Free Vibration of an Undamped Torsional System. Nah, di dalam materi ini eh, berisi tentang eh, getaran torsional pada suatu benda agar yang berisolasi di sekitar poros, di sekitar poros referensi tertentu. Dapat dilihat pada gambar 2.14 yang menggambarkan sebuah cakram atau disk yang memiliki momen inersia massa polar yang dipasang pada ujung batang lingkaran padat atau poros, yang ujung satunya terpasang tetap. Rotasi cakram dapat diukur sebagai sudut torsi poros. Nah, dari teori ini akan didapatkan hubungan antara torsi yang menyebabkan puntiran dan sudut puntir, di mana mendapatkan persamaan MT atau torsi sama dengan G modulus geser dikali I0 momen inersia polar dari penampang batang dibagi L atau panjang batang dikali theta atau sudut puntir. Dan eh, di mana momen inersia polarnya terjadi di penampang lingkaran, sehingga momen inersianya didapat Pi kali D pangkat 4 per 32. Sehingga akan didapatkan persamaan konstanta bekas torsional dengan cara mensubstitusi dengan momen inersia dan inersia polarnya. Sehingga didapatkan Pi dikali G kali D pangkat 4 dibagi 32 kali L. Kemudian eh, dari persamaan gerak sudut cakram tersebut, sumbunya dapat diturunkan menggunakan hukum kedua Newton dengan menganalisis diagram benda bebas dari cakram, di mana persamaan tersebut yaitu J0 theta kedua ditambah W dikali D kali theta sama dengan 0. Nah, kemudian eh, persamaan gerak ini memiliki kemiripan dengan eh, solusi untuk gerak harmonik sederhana, di mana gerak harmonik sederhana eh, atau WN sama dengan dalam kurung G per K 0 kuadrat per D di, dikali pangkat setengah, atau G per 0 per OA pangkat setengah, di mana persamaan gerak sistem getaran torsional eh, dapat dianalogikan dengan sistem pegas linear. Bagaimana dan solusi untuk sistem ini menggambarkan gerak harmonik sederhana. Kemudian untuk aplikasi dari materi pada subbab ini yaitu yang pertama terdapat pada palu. Terdapat pada gambar 2.16 yang pertama yaitu palu. Eh, Jika pusat tumpukan palu berada di kepala dan pusat rotasi di pegangan, hantaman tidak akan menghasilkan reaksi di pegangan. Kemudian terdapat juga tongkat baseball yang hampir sama dengan cara kerja palu. Kemudian ada pengujian impact isot yang menempatkan pusat tumpukan pendulum di dekat ujung pukulan dan mengurangi deformasi dan reaksi pada poros saat melakukan uji benturan. Kemudian ada juga pada mobil, di mana pusat tumpukan mobil berada di poros yang berlawanan dengan roda yang menabrak rintangan atau penumpang tidak merasakan guncangan. Ya, selanjutnya yang keempat itu response of first order system and time constant. Respons sistem orde pertama dan konstanta waktu. Jadi pada bab ini itu menjelaskan bagaimana suatu sistem orde satu merespon terhadap suatu input. Dalam hal ini adalah kecepatan sudut awal dari rotor turbin. Sistem orde satu adalah sistem dinamis yang persamaan diferensialnya memiliki orde tertinggi satu. Adapun juga konsep utama yaitu rotor turbin. Komponen utama dalam sistem ini adalah rotor turbin yang berputar pada porosnya. Yang kedua ada damping viskos. Gesekan yang terjadi antara rotor dan bantalan atau bearing yang berisi fluida viskos. Yang ketiga ada momen inersia, yaitu besarnya kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan rotasi. Yang keempat ada konstanta damping rotasi.
itu adalah ukuran besarnya gaya redaman yang bekerja pada sistem rotasi. Dan yang terakhir ada persamaan diferensial orde 1. Eh, yang terakhir ini menjelaskan persamaan yang menggambarkan hubungan antara kecepatan sudut rotor dan turunan pertamanya terhadap waktu. Next. Di sini saya kasih 3 persamaan ya. Yang pertama, persamaan 2.47. Persamaan ini menggambarkan keseimbangan torsi pada rotor turbin. Yang mana di sini J itu adalah torsi inersia, yaitu torsi yang diperlukan untuk mengubah kecepatan sudut rotor. Dan di situ ada C, TW. Eh, di situ menjelaskan torsi redaman, yaitu torsi yang melawan gerakan rotasi akibat adanya gesekan viskos pada bantalan. Adapun penjelasan dari setiap variabel J itu tadi ya, momen inersia rotor dengan satuan kg kali meter kuadrat, W kecepatan sudut rotor satuan radian second, T itu waktu satuannya second, dan C konstanta redaman viskos satuannya Newton kali meter second per radian. Lanjut, di situ ada persamaan 2.48. Persamaan ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial orde 1, seperti persamaan di 2.47 tadi. Jadi, solusi ini menggambarkan bagaimana kecepatan sudut rotor berubah seiring waktu. Bentuk eksponensial menunjukkan bahwa kecepatan sudut dapat meningkat atau menurun secara eksponensial tergantung pada nilai S. Adapun arti dari setiap variabelnya yaitu A itu amplitudo, konstanta yang ditentukan oleh kondisi awal. S itu konstanta yang terkait, maaf ada notif. Lanjut, S itu konstanta yang terkait dengan akar karakteristik persamaan diferensial. Nilai S dapat berupa bilangan real atau kompleks. Lanjut, persamaan 2.49. Persamaan ini itu adalah bentuk khusus dari persamaan sebelumnya, di persamaan 2.48 itu, di mana nilai A ditentukan oleh kondisi awal, yaitu kecepatan sudut pada saat T sama dengan 0. Persamaan ini menunjukkan bahwa kecepatan sudut pada waktu T sembarang dapat dihitung jika kita mengetahui kecepatan sudut awal dan nilai S. Nah, jadi ada pun juga antara ketiga persamaan ini, hubungan antara ketiga persamaan ini, yaitu persamaan di 2.47 itu adalah persamaan diferensial yang menggambarkan dinamika sistem rotor turbin, dan persamaan 2.48 dan 2.49 itu adalah solusi dari persamaan diferensial tersebut. Nah, dengan kata lain, persamaan 2.48 dan 2.49 ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana kecepatan sudut rotor berubah seiring waktu, sesuai dengan persamaan gerak yang diberikan oleh persamaan 2.47. Ya, selanjutnya di sini saya cantumkan gambar. Yang pertama di situ ada gambar A, itu adalah model rotor turbin ya. Gambar ini menggambarkan model sederhana dari sebuah rotor turbin yang didukung oleh dua bantalan. Adapun komponen-komponen utama dalam gambar ini yaitu rotor turbin, dan di situ ada bantalan juga, dan ada lubrikan ya, yaitu lubrikan itu cairan pelumas yang mengurangi gesekan antara rotor dan bantalan, yang sudah saya cantumkan di konsep utama tadi. Yang selanjutnya ada B. Gambar B itu adalah variasi kecepatan sudut. Jadi gambar ini menunjukkan grafik hubungan antara kecepatan sudut rotor terhadap waktu. Grafik ini merupakan visualisasi dari solusi persamaan diferensial yang saya bahas saat ini. Oke, next. Bagian kelima. Kita lanjutkan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan ID 04222120. Lalu di sini ada Relix Energy Method. Apa sih Relix Energy Method itu? Jadi gampangannya Relix Energy Method itu metode yang digunakan untuk mencari frekuensi alami dari sebuah sistem yang hanya memiliki satu derajat kebebasan. Nah, metode ini itu nanti dilandaskan pada prinsip bahwa dalam sebuah sistem kita akan peredaman, total energi mekanik selalu konstan pada setiap saat. Lalu di energi mekanik itu apa aja sih di dalamnya? Itu ada energi kinetik atau dilambangkan dengan T, dan juga ada energi potensial yang dilambangkan dengan U. Untuk persamaannya sendiri, kita lagi persamaan 2.55, jadi persamaan itu menunjukkan bahwa total energi pada saat 1 atau T1 plus U1 sama dengan total energi pada saat saat 2 atau T2 plus 2. Lalu saat masa melewati posisi keseimbangannya atau titik di mana biaya resultan sama dengan 0, energi kinetik itu akan dari titik maksimum, atau di T1-nya itu bakal maksimum dan energi potensial dianggap 0 atau U1 sama dengan 0. Sedangkan saat masa keseimbangan maksimum, energi kinetik itu menjadi 0 atau T2 menjadi 0 dan energi potensialnya mencapai maksimum. Itu bisa dilihat di persamaan 2.56 itu T1 plus 0 sama dengan 0 plus 2. Lalu persamaan itu bisa digunakan lagi jadi persamaan kali bersama detik 57, di mana persamaan detik 57 menunjukkan bahwa energi maksimum sama dengan energi potensial maksimum. Nah, kesamaan inilah yang menjadi dasar metode Relix yang menggunakan kedua energi ini
kita dapat langsung menghitung frekuensi alamat sistem. Metode itu isinya itu adalah cara yang efisien itu frekuensi alamat sistem dengan satu derajat kebebasan. Dengan mengetahui energi kinetik dan potensial maksimum sistem, kita dapat menentukan frekuensi di mana sistem akan berputar secara alami tanpa adanya gaya luar yang secara terus-menerus. Terus metode ini juga digunakan dalam bidang teknik, terutama dalam analisis putaran struktur, yaitu dengan mengetahui alami suatu struktur, kita dapat merancang struktur agar tidak beresonansi dengan gas eksternal yang berpotensi merusak. Berikut ada satu soal dari sampelnya. Jadi mungkin saya bacakan dulu soalnya. Determine the effect of the mass of the spring on the natural frequency of the spring system shown in figure 2.19. Jadi di sini ada spring ya, spring yang bebannya dikaitin sama massa, sama beban. Kalau ada L, ada Y, DY, sama ST. Nah, jadi itu untuk kita mengetahui pengaruh massa tugas pada frekuensi natural sistem tugas massa. Jadi kita harus menambahkan sistem dengan energi kinetik massa yang berhubung dan menggunakan metode energi untuk menentukan frekuensi naturalnya. Misalkan L itu adalah tanda natural tugas. Jadi jika X dinyatakan berpindah sebuah tugas atau massa M, maka perpindahan pada jarak Y dari perempuan diberikan oleh Y dalam kurung X per L. Demikian pula jika X menyatakan kecepatan massa M, maka kecepatan elemen tugas yang terletak pada jarak Y dari perempuan diberikan oleh Y dalam kurung X per L juga. Lalu energi kinetik elemen tugas yang paling tinggi adalah dt sama dengan setengah dikali ms per L dy dikali dx per L pangkat kuadrat. Lalu untuk kelas selanjutnya dalam penyelesaian permasalahan ini, jadi dengan M itu adalah massa tugas, energi kinetik total dari sistem itu dapat dinyatakan sebagai T sama dengan kinetik energi Ns atau M plus kinetik dari spring atau Ts. Jadi kita harus memperhitungkan energi kinetik dari massanya, dari bebannya, dan juga energi kinetik dari springnya nanti. Lalu perhitungan itu akan menjadi setengah mx kuadrat ditambah integral y sampai dengan 0 dari setengah ms per L dy dikali y kuadrat x kuadrat per L kuadrat. Nanti persamaannya akan menjadi setengah mx kuadrat plus setengah ms per 3 x kuadrat. Lalu selain kita harus memperhitungkan dari energi kinetik, seperti sudah saya jelaskan tadi, kalau menggunakan metode ini kita juga harus memperhitungkan energi potensial dari sistem. Nah, untuk energi potensial total dari sistem itu kita rumuskan sebagai U sama dengan setengah X kuadrat dengan K-nya itu pantah. Kita juga harus gimana ya? Jadi misalkan kita asumsikan bahwa gerak yang ada di spring mass ini itu gerak harmonis, di mana X itu adalah simpangan maksimum massa dan omega ini itu adalah frekuensi natural. Maka XT atau simpangan di bawah P itu sama dengan X cos omega N T. Nah, setelah kita menemukan persamaan dari energi potensial dan juga untuk persamaan dari simpangannya, maka kita bisa untuk menentukan energi kinetik dan potensial maksimum yang kita dapat nyatakan itu sebagai Tmax sama dengan setengah M plus Ms per 3 X kuadrat omega N kuadrat. Jadi kita untuk itu kita menggunakan X besar. Karena kenapa kita menggunakan X besar? Karena X besar itu adalah simpangan maksimumnya. Jadi untuk kita mencari energi kinetik maksimum, kita harus menggunakan simpangan maksimumnya juga. Jadi juga untuk energi potensialnya. Jadi untuk rumusan potensialnya itu akan berubah jadi Tmax sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, karena kita menggunakan metode relik kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Tmax sama dengan Tmax, lalu kita tambahkan saja, kita rumuskan saja, itu nanti untuk kita mendapatkan nilai dari omega N-nya atau frekuensi naturalnya. Jadi setelah kita kalkulasikan, maka kita bisa dapat apa yaitu omega N atau frekuensi natural S per 3 dikatakan setengah. Jadi dengan kita dengan demikian itu kayak efek massa gas itu dapat diperhitungkan dengan menambahkan sepertiga massanya ke massa utama. Jadi kita berkelan dengan massanya itu ditambahkan sepertiganya massa gas. Gitu. Jadi cukup sekian dari kami. Mohon maaf dari salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.